Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja bener-bener bakal ngubah cara kita ngelihat alam sekitar. Kita akan ngebongkar salah satu keajaiban arsitektur biologis paling gila yang pernah ada. Yap, kita ngomongin soal proses menakjubkan dari metamorfosis sempurna atau yang di dunia sains sering disebut sebagai metamorfosis holometabola. Yuk kita bedah tuntas fenomena luar biasa ini. Coba kalian pikirin deh sebentar. Kok bisa ya seekor ulat yang pada dasarnya cuma mesin pemakan daun yang lambat dan kerjanya cuma merayap, secara harfiah mencairkan tubuhnya sendiri, terus ngebangun ulang dirinya jadi makhluk bersayap yang sangat rapuh, super cantik, dan bahkan bisa terbang melintasi benua? Ini tuh bukan sekedar proses tumbuh kembang hewan biasa, teman-teman. Ini adalah proses pembongkaran dan pembangunan ulang arsitektur biologi secara total dan ekstrim. Biar kita nyambung sama keajaiban tadi, kita harus mulai dari definisi dasarnya dulu. Holometabola. Istilah ini merujuk ke metamorfosis sempurna. Kata kunci yang perlu kalian ingat di sini adalah perubahan bentuk ekstrim. Beda banget sama belalang, yang pas menetas tuh wujudnya udah lumayan mirip sama versi dewasanya. Serangga holometabola kayak kupu-kupu ini ngelewatin 4 fase kehidupan yang bentuknya bener-bener nggak ada mirip-miripnya satu sama lain. Setiap fase punya misi biologis yang spesifik banget, dan ini bakal terus kita hubungin sama transformasi gila yang lagi kita bahas. Nah, di pembahasan kali ini kita punya 5 poin agenda. Kita mulai dari keajaiban metamorfosis holometabola, terus masuk ke fase telur dan larva, lanjut ke pupa sebagai pabrik transformasi tersembunyi, melihat lahirnya imago atau si kupu-kupu dewasa, dan kita tutup dengan ngebongkar rahasia hormon dan genetikanya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, fase telur dan larva. Awal mula dari siklus epik ini. Mari kita petain dulu 4 tahapan besarnya. Siklus ini tuh selalu dimulai dari sebuah telur pelindung yang ukurannya kecil banget. Dan dari beberapa sumber yang kita analisis, kayak dari CNN Indonesia dan Katadata, telur ini biasanya menetas dalam waktu yang lumayan singkat, cuma sekitar 3-5 hari aja. Terus, dari telur yang retak itu, keluarlah bintang di tahap kedua kita, sang larva. Nah, mari kita bahas sang larva, alias si ulat ini. Kalau kita pakai analogi dunia nyata, ulat ini ibarat mesin pengumpul bahan baku. Pekerjaan biologisnya cuma satu, makan terus. Karena mereka makan dengan sangat rakus, mereka tumbuh dengan kecepatan yang di luar nalar. Bisa membesar sampai 100 kali lipat dari ukuran aslinya. Bayangin, 100 kali lipat! Tapi karena kulit mereka nggak elastis, mereka harus melakukan proses ganti kulit berkali-kali, yang sering disebut molting. Nah, setiap jeda di antara ganti kulit ini namanya fase instar. Masalahnya, jadi mesin pemakan yang lambat itu bikin mereka jadi target empuk predator. Terus gimana cara mereka bertahan hidup? Ada ulat yang pakai duri tajam dan bulu pelindung. Ada juga yang badannya punya warna-warna cerah mencolok. Warna cerah ini semacam warning coloration, cara alam buat teriak ke burung pemangsa. Jangan makan gue beracun tahu. Sekarang, coba deh kalian perhatiin perbandingan yang kontras banget ini. Di satu sisi, kita punya larva, makhluk merayap dengan rahang pengunyah super kuat yang fokusnya cuma ngumpulin nutrisi buat tumbuh. Terus di sisi lain, ada imago atau si kupu-kupu dewasa. Makhluk terbang yang anggun banget, punya mulut penghisap nektar, yang fokus hidupnya 100% buat reproduksi. Dua bentuk ini beda banget, sampai-sampai rasanya kayak dua hewan yang nggak punya hubungan darah sama sekali. Terus, gimana ceritanya si tukang rayap ini bisa berubah jadi penerbang ulung? Kita cari tahu jawabannya di bagian kedua. Pupa, pabrik transformasi tersembunyi. Tempat di mana keajaiban benar-benar terjadi. Selama ini kan kita sering mikir kalau kepompong itu cuma sekedar kantung tidur tempat ulat istirahat ya kan? Padahal, faktanya itu adalah lokasi konstruksi ulang yang super ekstrim. Berdasarkan pengamatan dari jurnal ilmiah biologi eksperimen pada spesies Dolecialia bisaltidae, kalian bisa lihat detik-detik sebelum pabrik itu ditutup. Ulat ini bakal memendek dan mulai nenun benang sutra buat gantungin dirinya terbalik, sampai ngebentuk huruf J. Ini adalah fase pre-pupa. Benar-benar titik shutdown total sebelum akhirnya dia berubah jadi pupa yang tertutup rapat. Begitu kepompongnya udah jadi, kalau dilihat dari luar emang kelihatan ngebosenin banget. Nggak ada pergerakan, nggak makan, pokoknya puasa full. Tapi jangan salah, pupa ini dilapisin sama kutikula, semacam cangkang luar keras yang berfungsi kayak baju besi. Baju besi ini vital banget buat ngelindungin pabrik biologis luar biasa yang lagi beroperasi di dalamnya. Ngamanin dari suhu ekstrim, kekeringan, bahkan dari serangan parasit. Nah, ini dia poin yang benar-benar mind-blowing. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam cangkang keras itu? Tubuh ulat secara harfiah menghancurkan dirinya sendiri pakai enzim pencernaan sampai berubah jadi semacam cairan atau sup yang kaya banget akan nutrisi.
Gila kan? Tapi di dalam sup ini ada kelompok sel super yang berhasil bertahan hidup. Mereka ini disebut cakram imaginal atau imaginal discs. Bayangin mereka ini kayak master arsitek yang megang cetak biru desain kupu-kupu. Sel-sel inilah yang bakal ngambil alih proyek, pakai cairan nutrisi dari tubuh ulat yang udah hancur tadi, buat ngerakit bagian tubuh dewasa kayak sayap, kaki, dan antena. Bener-bener dari nol. Dan setelah proses yang melelahkan itu, kita masuk ke bagian ketiga, imago, momen lahirnya kupu-kupu dewasa yang ditunggu-tunggu. Begitu para arsitek mikroskopis tadi selesai ngerjain tugasnya di dalam kegelapan cangkang, pintu pabrik pun akhirnya kebuka. Dan yang keluar, jelas bukan ulat lagi, melainkan imago, kupu-kupu dewasa yang udah siap banget buat mengudara. Struktur anatominya benar-benar 100% baru. Mereka sekarang punya sayap yang memompa darah biar bisa mengembang penuh, mulut pengisap buat minum nektar jadi nggak ngunyah daun lagi, mata majemuk yang super kompleks, dan coba perhatiin ujung antenanya yang membulat, itu sering disebut antennal club. Dari literatur yang kita kaji, organ di antena ini bukan sekedar hiasan estetis loh, itu adalah alat canggih buat jaga keseimbangan pas terbang, sekaligus indera pencinan buat ngedeteksi nektar bunga dari jarak jauh. Keren banget kan? Lanjut ke bagian keempat, kita bakal ngebongkar sistem di balik layar. Rahasia hormon dan genetika. Pernah kepikiran gak sih siapa sebenarnya manajer tak kasat mata yang ngasih instruksi kapan si ulet ini harus ngancurin dirinya buat jadi pupa? Ternyata semuanya tuh soal tarik tambang antara dua hormon utama. Di satu sisi tim ada hormon juvenil. Sesuai namanya, tugas hormon ini adalah mempertahankan masa muda si serangga. Selama level hormon ini masih tinggi, ulat bakal tetap jadi ulat walaupun dia ganti kulit berkali-kali. Nah, di sisi lawannya ada hormon ecdison. Ini dia sang pemicu utama buat metamorfosis. Pertarungan kedua hormon ini yang nentuin nasib si serangga. Pas tingkat hormon juvenil akhirnya turun drastis dan ecdison ngambil alih penuh kendali, nah disitulah saklar utamanya ditekan. Sang ulat dapat instruksi final buat berubah jadi pupa. Dan fakta yang lebih gilanya lagi, dari riset genetika terbaru yang kita telusuri, termasuk dari jurnal ternama kayak MDPI dan Frontiers, ternyata di tingkat genetik tarik tambang ini masih berlanjut. Ada mekanisme genetik kayak E93 dan KRIH1 yang kerjanya saling berlawanan. Gampangnya gini, satu gen berusaha keras buat nahan fase remaja si ulat, sementara gen yang satu lagi ngegas terus, ngedorong biar transisi ke fase dewasa atau imago ini cepat diselesaikan. Ini tuh benar-benar sebuah mahakarya pemrograman biologis yang super rumit, tapi terkoordinasi dengan tingkat presisi yang absolut. Jadi sebagai penutup pembahasan kita kali ini, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Kalau makhluk sekecil kupu-kupu aja punya sel yang mampu memprogram ulang seluruh tubuhnya benar-benar dari nol, menghancurkan bentuk lamanya jadi semacam sup cairan, terus ngebangun lagi sayap dan organ sensorik yang sekompleks itu, kira-kira rahasia medis, genetika, dan biologis apa lagi ya yang masih disembunyikan sama alam semesta kita? Metamorfosis ini bukan sekedar cerita soal gimana ulat berubah jadi kupu-kupu yang cantik. Ini adalah bukti nyata dari potensi tanpa batas yang dimiliki oleh biologi itu sendiri. Terima kasih banyak udah nemenin saya di perjalanan luar biasa hari ini, dan sampai jumpa di penjelasan mind-blowing berikutnya.